Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Rijal. Di video kali ini saya akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Supaya kurikulum itu bisa berjalan efektif dan sesuai kebutuhan siswa, para ahli mengembangkan beberapa model yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama yakni model Taylor, yang dimana model ini menekankan bahwa kurikulum harus punya tujuan yang jelas. Taylor membuat 4 langkah penting, yakni menentukan tujuan, memilih pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman itu, dan terakhir melakukan evaluasi. Jadi fokus utama model ini adalah pada pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, model Taba. Hilda Taba mengembangkan model dari bawah ke atas, atau istilahnya grassroots, yang artinya guru yang langsung berhubungan dengan siswa menjadi pihak utama dalam menyusun kurikulum, karena merekalah yang paling tahu kebutuhan peserta didik. Terus yang ketiga yakni model Wheeler. Model ini menyempurnakan model Taylor. Kalau Taylor bersifat linier atau berurutan, sedangkan Wheeler membuatnya berbentuk siklus. Artinya, setelah evaluasi, hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki tujuan dan isi kurikulum. Jadi, prosesnya berkelanjutan. Terus yang keempat, yakni model BCAM. Model ini menekankan pentingnya kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan. Menurut BCAM, pengembangan kurikulum harus berdasarkan data dan analisis yang jelas agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan sekolah. Kelima, model Saylor. Saylor dan Alexander berpendapat bahwa pengembangan kurikulum mencakup 4 hal utama, yakni tujuan, pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Model ini menekankan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses yang terus-menerus. Dan yang terakhir yakni model Oliva, yang dimana model ini menggabungkan beberapa ide dari model sebelumnya. Oliva menekankan bahwa kurikulum itu harus fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Ia juga membagi kurikulum menjadi 2 bagian besar, yakni yang pertama program pendidikan dan yang kedua pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, jadi setiap model punya keunggulan masing-masing, yang dimana Taylor berfokus pada tujuan, Taba pada peran guru, Wheeler pada perbaikan berkelanjutan, BCAM pada kerjasama dan analisis data, Saylor pada kesinambungan proses, dan Oliva pada fleksibilitas. Semua model ini saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam merancang kurikulum yang efektif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.